Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan mengenai virtual machine dan security dalam sistem operasi Linux Ubuntu. Sebelumnya, eh, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari Fasya Raihan Maulana, Novita Sabila Nugraha, dan saya sendiri, Janati Nurrohmah. Eh, pada tahap pertama, akan dijelaskan oleh saya. Untuk pertama adalah instalasi software virtualisasi. Kalian bisa langsung ke browser dan membuka situs resmi dari VirtualBox. Nah, di sini kalian bisa langsung, download, VirtualBox-nya. Karena saya sudah download, jadi saya, langsung akan membuka VirtualBox-nya. Tampilan setelah install akan seperti ini. Lalu untuk, sistem operasinya kita akan menggunakan Ubuntu versi 22. Kalian bisa langsung, ke situs Ubuntunya dan kalian bisa untuk download-nya itu untuk ISO-nya. Setelah, proses download selesai, kalian bisa langsung ke VirtualBox-nya, lalu kita akan menambahkan mesin virtualnya. Beri nama untuk mesin virtualnya dan kalian, bisa, disimpan di harddisk yang lain. Mmm. Setelah selesai bisa langsung next. Nah, untuk base memorinya saya set ke 2 giga dan prosesornya di 4. Nah, untuk, virtual hard disk size-nya disarankan, minimal itu 15 giga untuk nanti instalasi di, sistem operasi Ubuntu-nya. Di sini saya akan, size-nya 25. Next, setelah itu, setelah dirasa sudah cukup, klik finish. Nah, setelah selesai, kalian bisa langsung ke setting, lalu ke storage. Nah, di sini controller IDE-nya kan masih empty. Diklik, lalu bisa ditambah dengan mengklik gambar ini, lalu kalian bisa langsung milih, tambahkan untuk ISO Ubuntu-nya yang, sebelumnya sudah kalian download. Nah, lalu langsung oke saja. Nah, setelah selesai, kalian bisa langsung start si virtual mesinnya. Nah, setelah selesai akan tampil, seperti ini. Kalian bisa langsung klik enter saja untuk try or install Ubuntu. Oke, setelah, proses running virtual machine dari OS Ubuntu-nya selesai, akan tampil untuk, pilihan instalasi dari Ubuntu. Kita bisa mencoba, eee, Ubuntu-nya atau langsung menginstalnya. Di sini saya akan memilih untuk langsung menginstal Ubuntu-nya. Nah, lalu ini untuk, bahasa di Ubuntu-nya kalian bisa memilih sesuai, keinginan kalian. Lalu continue. Nah, di sini untuk update and other software, bisa langsung di-checklist untuk install third party, agar kalian bisa menginstal untuk, dari software ketiga. Lalu continue.
Untuk installation type-nya, kalian bisa memilih RxDisk and install Ubuntu. Nah, di sini terdapat warning, eee, untuk menghapus program dan file-file. Kalian nggak perlu khawatir karena, file-file dan dokumen yang terhapus itu yang berada di, eee, sistem operasi dari Linux Ubuntu-nya sendiri. Untuk file-file yang ada di, sistem operasi Windows kalian itu masih aman dan tidak akan terhapus. Lalu bisa aja kalian langsung, install now, lalu continue saja langsung. Untuk ini langsung saja continue, karena kita ada di Indonesia. Nah, untuk ini itu, nama dari si nama kalian bisa langsung aja ditambahkan. Untuk password-nya, password ini nanti bisa digunakan saat kalian akan masuk ke software, sistem operasi Ubuntu kalian, bisa langsung dipilih login automatically biar, kalian bisa langsung login, lalu bisa langsung continue. Untuk, setelah continue akan tampil tampilan instalasi seperti pada di layar, dan karena cukup memakan waktu mungkin nanti, dari kelompok kami akan, cut video dan langsung ke tampilan setelah instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, maka, Anda akan diminta untuk me-restart, sistem operasi Ubuntu-nya. Untuk yang restart di sini, hanya sistem operasi dari Ubuntu-nya, dan untuk Windows-nya, tidak ikut restart. Setelah, eee, proses restart selesai, maka akan tampil seperti ini. Bisa langsung di-skip saja jika kalian, tidak ingin login. Mmm, langsung. Ini, bisa dipilih sesuai, keinginan kalian saja. Mmm, mmm, next. Proses instalasi Ubuntu telah selesai. Lalu, untuk proses ketiga dan keempat adalah manajemen pengguna dan grup, serta penggunaan snapshot dan restore akan dijelaskan oleh saudari Novita. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudara Janatin. Selanjutnya, untuk bagian manajemen pengguna dan grup. Nah, cara untuk menambahkan pengguna baru dengan menggunakan terminal, kita bisa menjalankan perintah sudo add user dan nama usernya. Di sini saya akan menambahkan dua pengguna baru dengan nama new user 1 dan new user 2. Kemudian, kita ikuti saja perintah yang ada di terminal, yaitu memasukkan password. Nah, kemudian ini itu untuk menambahkan informasi tambahan jika diperlukan. Di sini saya akan langsung enter saja. Kemudian, saya akan menambahkan pengguna yang kedua, dan langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk memeriksa apakah user yang
tadi kita tambahkan itu sudah ada atau belum, caranya dengan kita jalankan perintah ls/home. Nah, di sini sudah terlihat bahwa new user 1 dan new user 2 udah ada. Nah, selanjutnya, cara untuk menambahkan pengguna baru tadi ke dalam sebuah grup, kita jalankan perintah untuk membuat grupnya terlebih dahulu, yaitu sudo add group, nama grupnya apa. Nah, di sini muncul keterangan bahwa grup berhasil dibuat. Kemudian, kita jalankan perintah untuk menambahkan usernya ke dalam grup, yaitu sudo usermod strip A kecil, G kapital, nama grup yang kita buat tadi, lalu nama user yang ingin ditambahkan. Selanjutnya untuk user yang kedua seperti ini. Nah, kemudian cara untuk mengecek apakah si user yang baru ditambahkan ke dalam grup ini sudah ada di dalam grup atau belum, kita bisa menjalankan perintah berikut. Groups, nama usernya siapa. Nih, di sini ada keterangan bahwa si new user 1 ini udah berada di dalam new group. Kemudian untuk user yang kedua, nah user yang kedua juga udah ada di dalam new group. Selanjutnya, untuk cara mengubah hak akses, itu kita bisa menggunakan perintah chmod, lalu menambahkan value yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, di sini terdapat beberapa list yang paling sering digunakan untuk mengubah hak akses file, dan di sini ada untuk mengubah hak akses direktori. Sini ada value yang 755, yang fungsinya tuh pemilik, kelompok, dan yang lainnya tuh bisa membaca direktori, tapi pemiliknya hanya bisa mengubah isinya. Karena kita ingin mengubah hak akses direktori agar si kelompok dan user lainnya tuh nggak bisa untuk menulis di direktori ini, maka kita menggunakan value yang 700, di mana hanya pemilik yang bisa membaca dan menulis di direktori ini. Kita kembali ke terminal. Kita jalankan perintah sudo chmod 700 /home/ kita ganti hak aksesnya untuk yang user pertama dulu, kemudian user yang kedua. Nah, cara untuk mengecek apakah hak aksesnya si user 1 dan 2 ini sudah dirubah atau belum, kita bisa menjalankan perintah berikut, ls strip l home. Nah, di sini terlihat keterangannya drwx, yang artinya ini value 700, yang dimana tadi hanya pemilik yang bisa membaca dan menulis di direktori ini. Berarti hak akses direktorinya udah dirubah. Nah, sekarang kita coba pindah ke direktori user yang lain. Misalnya, kita ke new user yang pertama. Nah, di sini permission-nya deny, karena tadi kan hak akses direktorinya udah diubah, jadi kita nggak bisa ngakses ke pengguna yang lain. Kemudian kita coba switch ke user yang tadi kita telah buat, sini. Nah, kita misalnya masuk ke new user yang pertama. Kita masukkan password yang tadi udah kita buat.
Lalu langsung saja kita buka terminal. Nah, kita coba akses ke direktori new user yang pertama. Nah, ini kita kan bisa ngakses direktori yang user saat ini. Tapi jika kita coba akses direktori ke yang pengguna lain, nih tidak bisa. Karena kan tadi hak aksesnya kita ubah. Sekian untuk manajemen pengguna dan grup. Selanjutnya bagian penggunaan snapshot dan restore. Nah, jadi snapshot ini tuh digunakan untuk menyalin data sistem virtual. Nah, sistem yang sekarang saya gunakan ini kan adalah Ubuntu, dan di sini saya sedang membuka terminal dan sebuah website. Lalu, kita salin datanya dengan cara kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu, lalu kita pilih sistem Ubuntu, kita klik fitur ini, lalu ke snapshot, lalu kita klik tag. Ini nama snapshot-nya bebas dan deskripsinya bebas. Kita klik OK. Kemudian akan diproses untuk menyalin data sistem virtual. Nah, ini sudah disalin datanya. Kemudian, yang selanjutnya, saya akan mengeluarkan Ubuntu ini terlebih dahulu. Kemudian ke snapshot, restore. Nah, karena kita ingin merestore-nya, jadi yang ini kita tidak usah dicentang. Kemudian kita klik restore. Nah, kemudian kita klik start. Nah, berikut adalah proses mengembalikan kondisi yang sebelumnya pada sistem. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, di sini terlihat kondisinya sama seperti yang sebelumnya, ada terminal dan juga sebuah website. Berarti restore-nya berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya, untuk konfigurasi jaringan dan konfigurasi firewall dan aturan aksesnya akan dijelaskan oleh Fasya Raihan. Baik, di sini aku bakal ngejelasin tentang koneksi jaringan. Oke, jadi secara default ketika kita mendownload Ubuntu, itu jaringannya sudah secara dinamis terhubung ke koneksi sistem operasi induk. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita belum ada koneksi yang terhubung ke operasi induk? Contohnya di sini aku mau coba ping www.google.com. Nah, dia belum bisa terhubung karena koneksinya belum ada. Nah, caranya gampang. Tinggal pencet lambang baterai ini, wired off, wired setting. Nah, di text wire, kita pencet tombol tambah, IP versi 4. Nah, kita pilih yang metodenya automatic DHCP aja, dan semuanya automatic untuk sistem itu mencari port address mana yang kosong dan gateway yang digunakan oleh sistem operasi induk. Kita nggak usah secara manual mencarinya di sistem operasi induk kita. Lalu kita add. Setelah itu, kita coba ping lagi Google dan otomatis koneksi langsung terhubung ke sistem operasi induk kita. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Jadi, di mesin virtual itu ada yang namanya hypervisor. Hypervisor itu perangkat lunak untuk membuat dan memanage mesin virtual. Jadi ketika mesin virtual itu dijalankan, hypervisor itu mengontrol eksekusi CPU, menyediakan abstraksi perangkat keras, sama memfasilitasi komunikasi antara mesin virtual dan sistem operasi induk kita. Jadi,
si hypervisor itu seperti penengah antara mesin virtual dan sistem operasi induk. Oke. Jadi itu sekian untuk jaringan koneksi internet. Lalu selanjutnya ada yang namanya firewall. Nah, untuk firewall, jadi di Linux itu ada yang namanya UFW. Apa itu UFW? UFW itu layanan yang disediakan oleh Linux untuk mengelola sebuah firewall. Bagaimana cara kita melakukannya? Yang pertama, kita enable dulu si UFW-nya. Nah, terus kita lihat status dari layanan tersebut. Oke, udah aktif. Lalu selanjutnya, si firewall ini sebenarnya secara default, dia itu akan memblokir setiap koneksi yang masuk ke mesin virtual kita dan mengizinkan setiap koneksi yang keluar dari mesin virtual kita. Tapi bagaimana jika kita ingin memilih port mana yang ingin kita terima dan mana yang kita tolak? Jadi kita itu memakai sintaks yang namanya allow dan deny. Contoh, kalau misalkan kita ingin mengizinkan port 10, kita tinggal menuliskan kode seperti berikut. Dan kalau misalkan kita ingin menolak port 20, maka kita mengetiknya dengan sudo ufw deny 20. Nah, terus kita lihat lagi statusnya. Oke. Si port-port yang tadi, akses port tadi yang deny sama yang allow itu sudah ditambahkan di protokol layanan UFW kita. Ya, jadi sebenarnya untuk apa sih firewall ini di dalam sistem operasi Ubuntu Linux dalam hal keamanan? Pertama, yang pasti untuk proteksi terhadap ancaman jaringan. Oke, jadi kalau misalkan ada koneksi yang sekiranya berbahaya, kita tinggal menuliskannya di terminal kita untuk menolak si port tersebut. Lalu kedua, untuk isolasi dan segmentasi. Jadi, jika satu operasi sistem di dalam mesin virtual kita terkena virus atau malware, itu nggak akan menyebar ke operasi sistem lainnya karena sudah terisolasi. Oke, terus yang terakhir itu ada perlindungan terhadap serangan DDoS. Jadi untuk secara singkat DDoS itu adalah ketika suatu banyak komputer mengirim banyak request ke sebuah server dengan tujuan untuk melambatkan server tersebut, membuat server itu tidak responding. Nah, untuk mencegah itu, makanya kita memakai UFW. Nah, si firewall ini itu bisa mencegah agar ketika ada suatu port yang memberikan request secara berlebihan ke dalam mesin virtual kita, otomatis dia akan diblok. Oke, dengan cara yang sudah saya berikan. Nah, sekian presentasi laporan tugas besar kita mengenai virtual machine dan keamanan. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.